Pemirsa, sepanjang tahun 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkapkan fakta bahwa dari 18 operasi tangkap tangan yang telah dilakukan, 12 kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka. Fakta ini kemudian kontras dengan komitmen dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk memberantas para tikus-tikus yang telah menggeruk keuangan negara. Pertanyaannya kemudian, lantas apa yang menjadi hukuman yang bisa membuat para koruptor ini jera? Kami akan hadirkan perbincangannya pemirsa bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Saya akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Abraham Samad yang merupakan Ketua KPK pada periode tahun 2011 hingga 2015. Selamat malam Bang Abraham, sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, langsung saja di sebelahnya juga kami ingin menyapa sudah ada Prof. Suparji Ahmad yang merupakan ahli hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam Prof. Suparji. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan kami juga ingin hadirkan juga Wasekjen MUI bidang hukum Ihsan Tanjung yang juga sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Bang Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kita langsung saja membahas bagaimana fakta yang kemudian telah diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bang Ihsan mewakili dari masyarakat dan juga sekaligus dari MUI tentunya. Kami ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya sudut pandang Anda melihat bahwa 12 kepala daerah yang tentunya dipercayakan oleh masyarakat ini justru ditetapkan sebagai tersangka. Bang Ihsan. Ya, terima kasih. Kami baru saja selesai menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia. Kongres ini pertama kali diadakan tahun 1943 menjelang kemerdekaan. Kita kemarin menyelenggarakan yang ke-8. Jadi ada isu-isu tertentu kita mengadakan Kongres Umat Islam Indonesia. Salah satu isu yang dibahas adalah tentang hukuman mati buat koruptor. Ketua Umum kami, Kiai Anwar Iskandar, tegas mengatakan bahwa situasi kita sudah sangat memprihatinkan, korupsi di mana-mana, dan tidak ada efek jera sama sekali. Bahkan tiap hari kita lihat pemandangan bupati ditangkap, wali kota ditangkap, pejabat ditangkap. Nah, kemudian pertanyaannya kenapa korupsi tidak pernah berhenti? Nah, kemudian di kongres itu semua ulama yang datang seluruh Indonesia, bahkan di banyak negara itu, mereka memperbincangkan tentang kondisi Indonesia, sampai pada rumusan bahwa MUI itu mengeluarkan fatwa tahun 2005 nomor 10 yang kemudian memberikan ancaman hukuman mati untuk kejahatan tertentu. Di dalamnya termasuk adalah korupsi tahun 2005 itu. Nah, kemarin di Kongres itu hanya penegasan lagi. Karena sudah lama dalam Undang-Undang Tipikor itu ada keadaan tertentu kemudian sampai ancaman hukuman mati. Walaupun kita tahu sampai hari ini tidak pernah ada koruptor yang dihukum mati. Tapi kita harus sadar bahwa ancaman itu ada. Nah, kalau suatu saat diterapkan oleh hakim, nah kita apresiasi ini agar bupati wali kota itu berhenti korupsi gitu. Tapi pertanyaannya, ada nggak hakim yang berani melakukan itu? Kenapa? Karena dalam pembahasan yang kami bahas itu, hakim tersandra, polisi tersandra, jaksa tersandra, mungkin juga kepala negara dan segala macam itu tersandra. Ya, tapi Bang Ihsan, mengapa ini menjadi hukuman yang begitu kita bisa bilang ekstrim ya? Apa kejahatan yang begitu melukai sehingga itu harus dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang berkorupsi? Ya, jadi kalau kita lihat ke Undang-Undang Tipikor itu sebenarnya sudah disampaikan kejahatan tertentu yang kemudian dalam skala besar membuat negara ini menjadi goncang gitu lah. Nah, pertanyaannya, kejahatan korupsi kita kan ini meresahkan masyarakat ini. Ketua Umum saya menyampaikan gini, persoalan mendasar kita adalah bahwa adab itu hilang. Orang tidak takut mengambil punya orang lain. Nah, kalau tidak ada shock terapi yang kita lakukan, orang kemudian berpikir, ya sudah aja lah, orang semua korupsi kok, kita korupsi aja. Nah, ini yang kemudian dikhawatirkan dalam kongres itu diperbincangkan. Kita kemudian tidak mengatakan, walaupun selama ini tidak pernah ada hukuman mati itu diterapkan, tapi ingin mengatakan perlu mungkin ada satu martir yang kemudian diambil sikap oleh para hakim itu melihat, oh ini ternyata kelasnya sudah sampai kemudian kekayaan negara dikeruk, dihabisin, kemudian segala macam, membuat banyak orang
miskin. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini perlu dipikirkan. Nah, saya melihat aspirasi itu muncul karena gelisah gitu ya. Jadi kalau kemudian ada keinginan mengatakan dalam kongres itu, kemarin kebetulan saya bagian hukum yang mendampingi komisi itu, mereka mengatakan mendorong peradilan Indonesia menerapkan hukuman mati bagi koruptor sesuai dengan Undang-Undang Tipikor dan Fatwa MUI tahun 2005 itu. Jadi mendorong artinya para peserta ini mengharapkan cobalah dipikirkan, karena kan hukuman mati itu nggak diterapkan. Ada masa percobaan 10 tahun. Tapi kemudian kalau sudah dicap hukuman mati itu kan minimal, wah yang lain mikir, jangan-jangan kita kena nih. Walaupun kita tahu dalam KUHP kita tidak otomatis kemudian hukuman mati itu dihukum. Tapi minimal ketika itu diputuskan, yang mau korupsi ini mikir, wah ini bahaya juga kalau saya lakukan, nanti saya akan masuk ke sana gitu. Itu yang saya maksud. Baik, Bang Abraham, kepala daerah yang korupsi ini sepertinya bukan sebuah cerita yang baru, bahkan ini kerap kali berulang. Mengapa demikian sesungguhnya? Ya, menarik kan sebenarnya kalau kita membahas tentang hukuman mati perlu atau tidak bagi koruptor. Memang syarat yang ditetapkan di dalam undang-undang korupsi itu ketat, sehingga orang itu baru bisa dikenakan hukuman mati. Tapi saya sependapat dengan apa yang disampaikan MUI bahwa paling tidak ada bisa menimbulkan deteran efek ya. Deteran efek. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau pertanyaannya mengapa sampai para bupati ini kelihatannya nggak pernah ada insafnya gitu ya. Udah lihat masih terus-terus dan ini berlangsung lama ya. 18 bupati terjaring OTT. Banyak orang menyatakan bahwa ini disebabkan oleh kos politik kita yang terlalu mahal. Banyak orang mengatakan begitu. Tapi saya sendiri membedakan kos politik itu menjadi dua bagian. Pertama, kalau kita lihat kos politik yang orang katakan itu terlalu mahal, tapi kalau dia legal sebenarnya nggak mahal. Misalnya biaya kampanye, biaya yang ditetapkan oleh negara, dan itu juga kebanyakan difasilitasi oleh negara. Kalau kos politik yang legalnya. Yang bikin mahal ini adalah illegal cost politik ya. Misalnya biaya dapat perahu dari partai, kemudian biaya serangan fajar, money politik, kemudian yang ketiga biaya nyuap aparat pelaksana pilkada, misalnya KPUD dan lain sebagainya. Itu yang membuat mahal sebenarnya, sehingga inilah yang mendorong kadang-kadang kita lihat bahwa kepala daerah itu begitu dia terpilih, dia sudah terikat oleh satu pendana ya, karena kan ketika dia maju menjadi calon kepala daerah, rata-rata di belakangnya itu ada pendananya gitu, ada cukongnya lah kira-kira bahasa kasarnya begitu. Jadi transaksinya nanti kalau yang bersangkutan sudah terpilih, segala proyek-proyek baik itu proyek fisik maupun proyek-proyek pengadaan barang dan jasa, bahkan izin-izin sumber daya alam, itu harus semua diserahkan kepada cukong. Kira-kira seperti itulah ya transaksinya. Tapi kalau kita lihat secara pola dan juga modusnya, ini jarang sekali dilakukan oleh perorangan. Pasti melibatkan banyak pihak dan juga terstruktur, Bang Abraham. Oke, kan banyak modusnya tuh. Misalnya di jual beli jabatan dan lain-lain sebagainya. Kemudian pengadaan barang dan jasa, perizinan. Itu rata-rata ya. Iya. Memang waktu KPK di zaman saya dan sampai sekarang pun saya melihat itu dia masih punya program namanya koordinasi supervisi pencegahan. Apa yang dilakukan KPK di daerah-daerah? Dia memberikan pemahaman, pelajaran tentang perbaikan tata kelola baik di pemerintahan kabupaten maupun kota dan provinsi. Itu rutin sebenarnya. Tapi kemudian pertanyaannya muncul, kok ini sudah rutin diperbaiki tata kelolanya, tapi kok nggak ada yang berubah-berubah menurut saya. Oleh karena itu saya sependapat mungkin harus ada deteran efek, sehingga bupati-bupati, kepala-kepala daerah ini menjadi takut untuk melakukan korupsi. Karena mereka lihat selama ini kalau mereka korupsi ya paling kalaupun dihukum 4 tahun kemudian dapat potongan-potongan remisi, ini yang membuat mereka mungkin cuma menjalani sampai setahun bahkan 6 bulan. Oleh karena itu sebenarnya komitmen pemberantasan korupsi itu harus holistik. Pemerintah juga harus terlibat di dalamnya. Apa artinya? Bahwa ketika seorang koruptor sudah divonis, janganlah pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM itu memudahkan remisi, ya, memudahkan potongan-potongan masa tahanan. Karena kalau itu dipermudah, maka orang nggak pernah akan takut untuk melakukan korupsi, karena mereka menganggap kalaupun kita divonis 10 tahun ya paling kita bisa menjalani 2 tahun dengan potongan-potongan tahanan. Ini yang harus dipahami pemerintah. Karena saya lihat selama ini pemerintah itu berkoar-koar terhadap pemberantasan korupsi, tapi regulasi atau aturan-aturan yang
yang dilaksanakan berkaitan dengan pemberantasan korupsi itu sebenarnya memberi memberi privilege bagi para koruptor, misalnya potongan-potongan, remisi-remisi. Menurut saya itu memberi privilege sehingga tidak ada deterrent effect. Harusnya ada aturan yang membatasi itu. Kalau misalnya kejahatannya extraordinary crime kayak korupsi, terorisme, narkoba, itu harus ditinjau ulang. Apakah perlu ada remisi dan lain-lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Berbicara mengenai deteran tersebut, Prof. Suparji melihat akar permasalahannya itu apa sesungguhnya? Ya, dalam hukum pidana itu kan 3 hal ya. Seperti kayak trias politika ya. Pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana, dan sanksi pidananya. Jadi sanksi pidana itu kan bagian akhir ya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah tentang pertanggungjawaban pidana pihak-pihak yang kemudian harus diminta pertanggungjawaban, termasuk kemudian perbuatan pidananya. Maka menurut saya salah satu kelemahan ya pasal 2 penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tentang kondisi-kondisi tertentu ya yang kemudian bisa dikenakan hukuman mati. Menurut saya kurang komprehensif karena hanya melihat pada sisi akibatnya, pada sisi objeknya, tidak melihat kepada pelakunya. Mestinya kan yang harus dikenakan hukuman yang lebih berat itu adalah pelaku-pelaku yang memiliki otoritas, yang memiliki kewenangan, yang kemudian menyalahgunakan kewenangan sarana prasarana tukar kesempatan. Jadi ini menarik menurut saya adalah kaitannya dengan soal penyebabnya apa. Penyebabnya menurut saya yang paling serius ini adalah kita bicara pada konteks pengisian jabatan publik gitu ya. Pengisian jabatan publik itu rata-rata semuanya itu mulai dari kepala desa bahkan BPD sampai pengisian jabatan publik yang lain itu adalah sifatnya transaksional, sifatnya negosiasi yang akhirnya ya mereka menjadi tidak independen, menjadi tidak misalnya objektif dan mereka tersandra oleh kepentingan-kepentingan yang memuluskan misalnya kan jabatan-jabatan tertentu. Sekarang kita cek lah mana jabatan-jabatan yang kemudian tidak ditempuh dengan proses-proses negosiasi, proses-proses kompromi yang akhirnya dalam proses bekerja mereka tidak independen, mereka tidak bisa betul-betul profesional. Nah pada sisi yang lain kita misalnya tidak terlalu latah misalnya mengkomparasikan dengan Cina tentang kaitannya penerapan hukuman mati. Hukuman mati di Cina itu hanya instrumen salah satunya untuk menjatuhkan vonis, tetapi bahwa yang dilakukan oleh Cina itu lebih dari itu. Misalnya perbaikan rekrutmen, peningkatan pengawasan, penegakan hukum dan sebagainya. Maka menurut saya yang perlu dilakukan adalah kepastian bagaimana koruptor itu bisa ditangkap gitu loh. Ya, koruptor bisa diadili dan koruptor bisa dihukum berat itu. Itu yang harus dibangun sistem oleh Presiden Prabowo, menciptakan sistem bahwa tidak mungkin lagi ada korupsi di Indonesia gitu loh. Yang bagaimana caranya ya dipikirkan oleh para penyelenggara negara bahwa koruptor itu tidak bisa lari, koruptor itu dipastikan ditangkap gitu. Ini gimana caranya? Ini yang harus dipikirkan. Kalau kita hanya berpikir pada konteks sanksinya saja, maka kemudian masih bisa diakal-akali. Dan konteks itu menurut saya bahwa ini momentum proklamasi ya, momentum yang sangat baik bagaimana kita tidak meragukan komitmen Presiden Prabowo ya untuk memberantas korupsi. Kita ingat dulu bagaimana akan dibawa ke pulau terpencil yang kemudian kalau lari bisa dimakan ikan hiu gitu kan. Ya itu kan komitmen Presiden Prabowo pada koruptor-koruptor kan itu. Nah ini kan sebetulnya menunjukkan keseriusan, tetapi belum ada agenda-agenda nyata untuk merealisasikan tentang itu. Kita harapkan nanti di pidato kenegaraan nanti itu diungkapkan 16 Agustus nanti agenda-agenda pemberantasan korupsi ke depan itu bagaimana. Ya. Kita berharap misalnya KPK didorong, Kejaksaan didorong, kemudian kepolisian didorong, tetapi kemudian bagaimana bisa kolaboratif, bisa integratif, tidak terjadi ekosektoral. Karena persoalan sekarang ini kan jadi persoalan kan terjadi kompetisi antara aparat penegak hukum, kalau itu fastabul khairat dan berlomba-lomba dalam kebaikan nggak ada masalah. Tetapi kemudian saling sandra itu yang menurut saya jadi masalah. Iya, tapi kalau kita berkaca dari tadi sudah disampaikan bahwa negara-negara lain juga telah menerapkan yang aturan-aturan yang berbeda dalam perihal korupsi ini. Kita akan membahasnya. Apa sesungguhnya negara-negara yang minim atau angkanya sangat rendah dalam korupsi ini? Lantas apa yang mereka lakukan aturan-aturannya? Kita akan bahas sesaat lagi pemirsa. Ada kembali bersama kami, kita lanjutkan dialog kami, Prof. Suparji. Jika kita melihat dari negara-negara yang angka korupsinya ini terbilang sedikit seperti misalnya Denmark atau Finlandia, bahkan Singapura sekalipun, sesungguhnya apa yang membuat mereka begitu transparan? Ya, bahwa tentunya instrumen hukuman itu juga penting lah ya, yang kemudian bisa membebaskan terhadap pelaku korupsi di negara tersebut. Tetapi yang lebih penting lagi adalah sebetulnya integritas ya, antara akhlak
ilmu dan adab gitu loh. Bagaimana hati, kepala, dan perbuatan itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang mencerminkan pada sebuah kejujuran gitu, mencerminkan pada sebuah perjuangan gitu, bahwa ini yang sebetulnya miskin sekali kita hadapi di bangsa sekarang kita ini. Bagaimana kita melihat bagaimana kontestasi para pejabat kita itu berpikirnya adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan, bagaimana memperluas kekuasaan, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya orientasi apa yang dilakukan adalah orientasi kekuasaan. Ini yang kedua menurut saya yang masih sangat minim gitu, dan menjadi tantangan berat bagaimana dunia pendidikan menginternalisasi tadi itu. Dan yang ketiga adalah pengawasan yang efektif gitu, dan sistem yang kemudian menciptakan alarm-alarm yang kemudian bisa mendeteksi secara dini terjadi sebuah tindak pidana korupsi. Misalnya apa? Bagaimana ketika kemudian terjadi sebuah dinasti di suatu daerah, pasti berpotensi melanggengkan tindak pidana korupsi. Maka kemudian bagaimana mengatasi oligarki politik, oligarki ekonomi, ini juga dilakukan di negara kita ini. Kan oligarki itulah yang kemudian akan melanggengkan terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Pada sisi yang lain, bahwa transparansi ya, akuntabilitas pejabat publik kita ini menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Mestinya ada kesadaran lah, sudah begitu banyak negara memberikan fasilitas dari tidur sampai bangun lagi itu dibiayai oleh negara. Tetapi bagaimana kemudian memikirkan untuk kepentingan negara, memikirkan untuk kepentingan rakyat, itu yang tidak terjadi. Kita harapkan betul ya negarawan-negarawan kita ini muncul di saat kita 81 Indonesia merdeka ini. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana negara-negara itu bebas korupsi, bahwa pada dasarnya hukuman memang diterapkan sekeras-kerasnya, tetapi itu tidak bisa terjadi kalau kemudian tidak diikuti tadi adanya bagaimana tentang mekanisme pengawasan, bagaimana rekrutmen yang baik, bagaimana akuntabilitasnya, bagaimana keketatan penegakan hukum dan keketatan untuk bisa menangkap yang bersangkutan, bagaimana menciptakan sebuah sistem, bagaimana orang-orang tadi itu tidak mungkin lagi korupsi, dan saya kira kita bisa. Saya kira kita bisa kalau mau bekerja, tapi yang justru terjadi kita justru menciptakan sistem-sistem yang kemudian bisa dikorupsi, menciptakan institusi-institusi yang kemudian bisa menciptakan korupsi. Kenapa kita tidak bisa? Contohnya aja lah, kereta api dulu begitu carut-marut, sekarang rapi sekali, sekarang bersih sekali. Maka kalau kita mau merubah Indonesia bebas korupsi, kalau kemudian ada political will, political commitment, dan political action dari pejabat kita, saya kira bisa terwujud. Ya, Bang Ihsan, ini menarik. Miskin ilmu, akhlak, dan juga adab. Bagaimana caranya untuk memperkaya hal tersebut? Jadi kalau kita lihat orang Indonesia ke Singapura, itu orang paling tertib. Tidak ada yang buang rokok sembarangan, tidak ada yang melanggar. Nah, pertanyaannya kenapa orang tadi yang di Indonesia sangat jorok, di Singapura tertib? Satu jawabannya, law enforcement-nya. Orang buang puntung rokok 3 juta. Orang mikir 3 juta. Hukum diterapkan secara pasti. Nah, di Indonesia, apapun yang dilanggar dinegosiasikan semua. Jadi pertanyaannya, mau nggak kita menerapkan hukum itu? Kalau kita atur hukum itu ya untuk diterapkan. Ada orang bilang hukum kan dibuat untuk dilanggar. Itu kan cara berpikirnya udah salah dari awal gitu. Jadi memang untuk dilanggar, bukan untuk dijalankan. Nah, kalau kita pakai pola penegak hukum kita ini konsisten ya, tidak bisa dinegokan, saya pikir semua orang akan patuh. Umpamanya, janganlah kita bicara perampasan aset dulu. Orang korupsi kemudian yang jelas-jelas itu kemudian diambil, pasti dia akan berpikir untuk korupsi. Artinya kalau dia punya rumah hasil korupsi ambil, kalau dia punya mobil ambil. Selama ini kan hasil tangkapan itu, sitaan itu kan separuh dibawa ke pengadilan, separuh disimpan oleh penyidik. Ya gimana orang mau takut? Nanti nego ke penyidik, di belakang kita bagi 2 ya. Ini kan susah kita. Jadi sudah ditangkap, dinego lagi, dibagi 2 lagi. Saya bilang kita bingung gimana cara berpikirnya. Kalau orang Indonesia bisa patuh di Singapura atau negara-negara maju, berarti dia bisa patuh juga kalau Indonesia ini, kalau umpamanya dia dihukum bersalah, pasti dia mikir. Nah, inilah yang kemudian law enforcement-nya harus betul diterapkan. Saya berharap Pak Prabowo udah bilang, sudahlah kalian berhenti korupsi. Yang kemarin-kemarin itu kalian berhenti semua, ke depan kita ini. Tapi buktinya sehabis Pak Prabowo dilantik ngomong begitu, anak buahnya korupsi lagi gitu. Jadi pertanyaannya nggak patuh sama presiden mereka itu semua. Kan pertanyaannya akan diangkat presiden, pembantu presiden. Kok nggak patuh sama presidennya? Ini kan aneh gitu loh. Jadi harusnya presiden pilih pembantu yang patuh gitu loh. Namanya pembantu presiden.
kok pembantu nggak patuh sama majikan, ini kan aneh gitu. Baik, Bang Abraham sendiri selama Abang menjabat di KPK ini tentunya ada beberapa langkah-langkah dan juga upaya yang telah dilakukan. Apakah juga sudah melakukan studi banding ke negara lainnya yang kemudian bisa dihasilkan di Indonesia? Ya, sebenarnya dari benchmark kita ya, di negara-negara yang sukses melakukan pemberantasan korupsi itu ada 3 hal yang dia lakukan sehingga pemberantasan korupsi itu bisa berjalan efektif. Pertama, seperti yang tadi Prof katakan, ada hukuman yang berat tanpa toleransi, zero toleransi. Kemudian yang kedua, seperti tadi Pak Kiai bilang, pemiskinan, harta yang dikorupsi itu harus disita semua. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut sanksi sosial. Ini 3 yang dilaksanakan secara terintegrasi. Itulah yang dilakukan. Cina itu melakukan 3 hal. Dan menarik sebenarnya kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan, bahwa yang jadi permasalahan di negeri ini adalah law enforcement-nya. Kalau bicara law enforcement, berarti di sana yang bermasalah penegakan hukumnya, aparat penegak hukumnya. Oleh karena itu sebenarnya PR terbesar kita dalam pemberantasan korupsi sebenarnya itu ada pada masalah aparat penegak hukum. Jadi kalau kita sudah berhasil menertibkan aparat penegak hukum menjadi aparat penegak hukum yang berintegritas, maka tinggal 2% dari korupsi itu kita berantas. Oleh karena itu yang menjadi menjadi PR berat kita, dan saya berharap sebenarnya ini ada komitmen bersama ya, semua para elit kekuasaan termasuk aparat penegak hukum untuk betul-betul lebih serius dalam melakukan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi itu bukan diomongin, bukan lip service ya, tapi harus ada tindakan yang konkret. Misalnya kalau ada orang korupsi, masyarakat lihat tuh berapa hukumannya dan benar-benar dia berada di dalam penjara. Ini kan tidak, kadang-kadang ya, dulu praktek kita waktu di KPK itu kita kadang-kadang melakukan sidak di rumah-rumah tahanan, Pak. Tahu nggak, ada kadang-kadang narapidana korupsi yang kalau tiba-tiba malam itu dia balik ke rumahnya. Jadi dia nggak pernah bermalam di sel itu. Kalau sudah selesai maghrib dia balik. Kapan dia datang? Besok pagi ketika apel lagi pagi-pagi itu baru dia muncul. Nanti setelah apel dia balik lagi. Jadi setiap apel memang dia kelihatan. Itulah pola-pola yang begitu menurut saya tidak menimbulkan deterrent effect. Oleh karena itu ini yang menjadi PR terberat kita ya, bagaimana kita menertibkan. Dan yang terpenting sebenarnya kalau tadi MUI menyatakan bahwa selama ini kan ada aturan yang kita lihat bisa memberi ruang untuk dilakukan hukuman mati tapi nggak pernah dilaksanakan. Sebenarnya saya berharap ya, kalau kita masih ingat ada kasus Menteri Sosial di zaman COVID, itu kan dia korupsi di zaman COVID, itu masuk dalam kategori bisa dihukuman mati ya, negara dalam keadaan darurat, dan yang dikorupsi bansos. Tapi lihat, apa putusan pengadilan itu kan tidak menghukum mati dia. Ringan, kan? Iya, padahal sebenarnya pada saat itu semua orang sudah menduga-duga nih karena pas COVID kan. Jadi momentum alasan yang ada di dalam pasal 2 itu sebenarnya sudah memungkinkan hakim untuk menjatuhkan putusan hukuman mati, tapi lagi-lagi hakim tidak melakukan itu. Tapi jika kita kembali lagi kepada kepala daerah, apakah kemungkinan bahwa mereka begitu leluasa, beberapa di antaranya yang telah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga pengawasannya itu di daerah pun juga semakin minim? Iya, oleh karena itu sebenarnya ya harus ada kesadaran dari aparat penegak hukum. Karena kan kalau kita lihat kasus korupsi itu kan ditangani oleh tiga aparat, ada di kepolisian, ada di kejaksaan, dan masing-masing kadang-kadang kalau sudah sampai putusan ingkrah semuanya masuk ke lembaga pemasyarakatan. Itu sudah menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Disitulah kadang-kadang ada permainan di tingkat lembaga pemasyarakatan dengan sipir penjara, mungkin ada suap menyuap, sehingga jangan heran rata-rata koruptor itu nggak pernah tidur dalam penjara. Makanya ya pasti tidak menimbulkan deterrent effect. Pagi ada ketika apel, tapi selesai apel itu dia udah kembali. Jadi kayak orang masuk kerja aja gitu. Malam kembali lagi ke rumah. Jadi inilah yang sebenarnya aturan-aturan ini yang harus diperketat. Kalau aturan-aturan ini diperketat, saya pikir hukuman berat, perampasan aset, kemudian ada sanksi sosial. Sanksi sosial juga penting. Misalnya harus ada sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat. Kan ini kita lucu ya. Kadang-kadang kayak di kampung saya, minta maaf. Ada seorang mantan gubernur. Ketika dia keluar dari penjara, bayangkan dia dijemput sebagai kayak orang pahlawan pulang dari medan. Ini kan berarti rakyat tidak memberikan sanksi sosial. Padahal fungsinya
ketika rakyat memberikan sanksi sosial itu juga membuat deteran efek bagi masyarakat ya. Tapi Bang Abraham, dari KPK sendiri sampai dengan saat ini apa saja pengawasan dan juga mungkin langkah-langkah yang dilakukan khusus untuk di daerah, supervisi juga salah satu di antaranya, sehingga juga kemungkinan bisa mengawal dan juga mengantisipasi terjadinya KPK kan punya ini. program pencegahan tuh, perbaikan sistem ya, perbaikan tata kelola di pemerintahan kota, kabupaten dan provinsi. Tapi lagi-lagi setelah saya lihat kejadian ini juga jadi nggak efektif. Pertanyaannya kenapa menjadi nggak efektif? Ya itu tadi, di ujungnya ya law enforcement lagi-lagi tadi seperti yang Bapak katakan, law enforcement itu tidak berjalan sebagaimana. Maksudnya kalau law enforcementnya itu ketat, zero tolerance, orang akan takut benar. Orang takut melakukan korupsi, tapi ini orang nggak takut korupsi di Indonesia karena orang pikir kalau saya korupsi dengan banyak, nanti saya bisa atur. Di pengadilan saya bisa atur, di lembaga pemasyarakatan saya bisa atur. Jadi orang nggak pernah takut, akhirnya apa? Korupsinya itu berulang-ulang. Bupati hari ini ditangkap, mungkin jeda 2 tahun, 3 tahun melakukan lagi. Karena dia lihat, wah ternyata yang kemarin korupsi sudah pulang lagi. Kira-kira seperti itu gambarannya. Contoh nyata Prof. Suparji adalah di Pemalang, bupati sebelumnya telah tertangkap oleh KPK, tapi ternyata bupati yang saat ini juga menjabat juga ditetapkan sebagai tersangka. Prof. Suparji, bagaimana melihatnya? Ya memang betul, dan itu mengkonfirmasi mereka tidak takut dengan hukuman sebelumnya, dan itu seringkali terjadi. Dan mereka punya keyakinan seandainya ketangkap itu hanya apes gitu loh. jadi hanya apes saja. Jadi mereka tetap akan berusaha bagaimana korupsi, bagaimana mengakali, bagaimana minta setoran, dan bagaimana berbagi dengan baik supaya tidak apes kan. Ini persoalannya kan hukum kita juga kadang-kadang jadi instrumen politik kan. Bagaimana mobilitas pada posisi yang kedua, kemudian memanuver dan melaporkan dan sebagainya. Jadi ini kan kalau selama kemudian bagi-baginya rata, selama komprominya selesai, maka sebetulnya susah untuk terjadi penangkapan korupsi. Tetapi yang terjadi karena ada konflik di internal dan kemudian akhirnya mereka apes tadi itu, maka mereka akhirnya ketangkap. Artinya bahwa pengalaman sebelumnya itu tidak pernah jadi refleksi supaya tidak korupsi. Mungkin aja hanya lebih hati-hati saja gitu. Pembenahan tata kelola pun itu juga tidak menjadi solusi. Harus dilakukan ya. Memang selama ini pembenahannya belum ada solusi yang jelas. Maka justru lebih terbuka gitu. Bagaimana dulu ada pembatasan tidak boleh terjadi jabatan misalnya dinasti ya. Sekarang dinasti kan sangat kuat sekali kan itu. Bagaimana itu akan melanggengkan kekuasaan dan itu bisa dikonfirmasi potensi terjadi korupsinya adalah lebih besar. Kalau kemudian terjadi pergantian dari dulu suaminya, kemudian ke istrinya, dan seterusnya, maka potensi untuk melenggangkan kekuasaan itu, maka kan mohon maaf saja, seperti di kampung saya ini kan, seperti bapak saja dululah katanya kan, itu kan bahasanya kan di Sukoharjo itu kan satu ironi yang menyedihkan. Itu praktek yang terjadi, praktek yang sudah lazim dilakukan, bahwa betulnya korupsi kita itu tidak saja bermuara pada kerugian keuangan negara atau perekonomian nasional, tetapi yang lebih mendasar adalah gratifikasi dan suap. Itu sebetulnya awal dari terjadinya satu korupsi. Kalau kemudian dalam proses memiliki jabatan, beli perahu dengan suap, jadi ketua partai dengan suap, dengan partai dengan setoran dan sebagainya, ya susah diharapkan kemudian dia akan bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat itu makanya kita sangat pesimis, tetapi kita harus tetap berusaha bagaimana ada sistem yang lebih baik, dan kita harap betul Pak Presiden memberikan contoh yang otentik untuk pemberantasan korupsi di negara kita ini. Iya. Bang Ihsan, menurut catatan Anda selain dari hukuman mati tersebut, apa saja langkah-langkah preventif yang kemudian bisa untuk memberikan efek jerah? Iya, jadi memang catatan penting di Kongres kemarin, merubahnya itu harus dari dini. Sekolah, bagaimana menanamkan nilai-nilai tidak boleh mengambil punya orang lain. Jadi waktu kemarin saya ke Kediri tempat ketua umum itu, beliau bilang, kalau di sekolah itu kemudian terjadi korupsi juga, anak itu jadi bingung. Ketika dia jadi pejabat, dia korupsi. Apa katanya? Dulu guru saya juga korupsi. Nah, ada umpamanya orang tua murid kumpulin duit, dikasih ke gurunya. Orang tua mulang, itu guru kamu minta duit mulu. Nah, padahal kan digaji gurunya kan. Jadi budaya korupsi itu sampai ke sekolah-sekolah begitu. Jadi kalau kita mau putus, ya tolonglah. Saya bukan mengatakan guru korupsi ya, tapi tolonglah, kan gajinya udah besar. Kalau kita lihat guru di Jakarta itu, dia bisa take home pay-nya 30 juta. Buat seorang guru itu punya mobil mewah, punya rumah bagus, itu kan sudah lebih. Kenapa kok harus korupsi juga? Jadi saya mengatakan, kalau kita mau bersihkan, ya kita mulai dari anak-anak ini, jangan ajarkan dia hal-hal yang tidak boleh, jangan dilakukan. Nah, kalau ini kita bisa lakukan, satu generasi itu bisa kita amankan. Tapi kalau kemudian
ini tidak bisa kita putus, saya hanya berpikir gini, ketika Pak Prabowo bikin sekolah rakyat, bikin sekolah Garuda, bikin apalagi URI yang baru itu ya, Universitas Republik Indonesia. RI-RIan gitu lah. Itu saya bingung gitu ada gubernurnya gitu kan. Nah itu bisa nggak korupsi itu menjadi satu pembelajaran, putus korupsinya di situ. Kalau di dalam sistemnya mereka juga dana dipotong, guru ngambil dari sekolah, itu nggak akan. Saya berharap program Pak Prabowo, kan waktu itu kita bicara gini, ketika beliau menyampaikan saya concern SDM. Orang kampung-kampung ini saya latih, saya kirim ke Harvard, ke Amerika, kemana, biar dia yang miskin ini jadi orang pintar. Saya bangga itu dengan cerita Pak Prabowo begitu. Jadi semua dikumpulin Pak Prabowo dicerita, saya akan kembangkan SDM ini. Kita dukung luar biasa itu. Tapi jangan sampai kemudian di situ korupsi juga. Nanti anak-anak ini yang bagus-bagus ini balik dari Amerika, mereka pulang korupsi lagi gitu. Ini yang kita takutkan. Jadi saya melihat melalui pesantren, sekolah, pendidikan, ini kan lagi ngundus undang-undang Sisdiknas nih. Nah, bisa nggak momentum ini kita putus supaya nilai-nilai itu masuk ke dalam undang-undang kita yang baru ini? Tadi kami bahas di Rapim tentang undang-undang Sisdiknas. Baik. Kita takut nih, undang-undang ini digunakan oleh para kapitalis untuk kemudian memasukkan nilai-nilai bukan nilai-nilai Pancasilanya yang masuk. Yeah. Bagaimana industri pendidikan menjadi kemudian tempat orang saling menggarong di situ. Nah, ini yang kita takutkan. Jadi kami berharap Undang-Undang Sisdiknas ini bisa menjadi momentum berantas korupsi. Itu yang harapannya. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih sekali lagi Bang Ihsan, Bang Abraham, Prof. Suparji, waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.